Kalau enggak air ludahnya dimasak dulu juga. Bikin alasan kamu makan. Ingat, tarik nafas. Terus yang nggak berpuasa nggak boleh gitu. Ramadan kan? Halo teman-teman, balik lagi sama Dokter Tauhid di sini yang masih akan membahas terkait mental ya. Betul sekali. Yang akan kita kaitkan dengan bulan Ramadan ini. Oke, yuk Pak, kita Ya. masuk yuk. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang udah ngelihat part satunya, Iya. saya bridging ya. Iya, iya, Kadang-kadang iya, kan iya. ada orang yang tiba-tiba Langsung ke part 2, di skip karena ya. dapat notifnya barangkali pas Iya, muncul iya. di timelinenya yang udah langsung ini kan di feednya. Iya. Oke, jadi yang pertama tadi saya sedikit sempat bahas tuh bahwa kalau puasa tuh ada 3 dimensi lah sekurangnya. Yang pertama pasti memberikan manfaat bagi fisik. Betul, Udah pastilah betul. kalau itu. Orang selama ini juga di dunia kesehatan sudah sepakat karena faktor asupan makanan dan seterusnya itu punya kontribusi di dalam kualitas kesehatan. Kan sekarang makannya tuh pada jorok ya. Iya, iya. Jorok itu bukan artian makanannya kotor, tetapi cara mengolahnya atau Betul. mengkonsumsinya di waktu yang kurang tepat. Kurang tepat. Gitu kan Iya, tengah iya. malam sudah mau tidur terus makan Nyeblak. nasi 2 magicom ya tambah seblak Iya. terus pakai mie instan. Mie instan seblak dan nasi itu tidak salah. Iya. Cuman jadi komplikasi. Satu. Dimakannya pada saat bersamaan Makan, gitu iya, kan. iya. Gitu. Nah, itu maka pasti puasa juga ada faktor fisik kena iya. Iya. Tapi hari ini kita masih berfokus pada aspek yang kemudian kalau dalam bahasa agamanya tuh sering disebut aspek akliyah. Kalau dalam segi psikologinya itu masuk di kognisi dan afeksi. Juga konasi. Nah, outcome-nya tentu saja fisiknya bagus. Akliyahnya bagus, jasadiah dan akliyah baik, pasti ruhiyah bagus, gitu kan? Kan maka tadi di episode yang pertama saya sering menyatakan bahwa ruh yang baik itu pasti harus punya tempat yang bagus juga. Iya. Seperti tadi pilot ataupun supir. Ya, pilot Airbus A320 akan menempuh penerbangan ke Solo jelas jauh lebih cepat daripada Cessna Grand Caravan 208B karena itu propeller kan gitu ya. Iya. Prinsipnya. Nah, maka soal mental tadi juga sudah kita bahas. Gejala manusia modern itu kan tadi teman-teman tuh sudah menyebut ada kasus-kasus overthinking. Overthinking. Semua parah. over lah ya. Overwhelming, overthinking, overrated, overvalue, Overclaim. overclaim ya kan yang Iya. agak-agak merasa barangkali narsistik Iya. gitu ya. Saya paling jago, saya paling Iya. ini. Ujub ya bahasa agamanya itu ujub, kebanggaan semu yang sebetulnya tidak merepresentasikan kapasitas dan kualitas. Iya. Ngomong doang Iya, gitu ya. Jadi iya, kalau iya. dulu dalam tahun-tahun ke belakang tuh saya tidak menyebut tahunnya takut ketahuan sudah jompo banget. Itu ada istilah namanya neto. No action talking only gitu ya. Itu jadi ngomong aja sebenarnya karyanya nggak ada. Tong kosong nyaring Oh, bunyinya. animasi 2D saya bisa. Yang 3D, apalagi gitu. Saya spesialis gitu ya. Saya ngerender aja begini. Saya pakai softwarenya pakai ini. Begitu mana sih karyamu itu satu aja tunjukin nggak ada. Nggak ada. Gitu Iya, karena iya, barangkali dia hanya tahu istilah-istilah itu karena barangkali dia hanya untuk ketika hangout supaya ada bahan omongan gitu. Ya kan? Kita kan kadang-kadang tuh kalau kita udah ngumpul itu kan semua bluffing ya, overrated Oversharing. terhadap ya tadi oversharing, semua diceritain. Iya. Karena kalau kita nggak sengsara kayaknya kita nggak dapat ruang untuk bicara gitu kan. Lu baru orang tua yang bercerai gitu ya. Kakak saya aja belum nikah udah cerai. Gitu. Aduh nasib ya Pak jadinya. Iya, jadi kan adu mekanik soal nasib gitu kan jadi. Aduh mekanik. Oh, yang paling menderita sedunia itu Iya, udah iya, saya. iya. Kamu tuh belum seberapa lah kayak gitu kan. Nah, ini kan nggak sehat. Iya. Sebenarnya ketika orang melakukan hal-hal seperti itu, dia tengah melukai dirinya sendiri. Lama-lama dia meyakini bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Oh iya. Delusional. Ah, Jadi dia jadi mulai dia di bawah sadar di dia. bawah alam sadar ya. Apa memang benar jangan orang tua saya bermasalah ya? Apa benar ya relasi saya selama ini dengan orang-orang sekitar saya tuh toksik ya? Jadi dia
over judgment juga. Iya. Ya, apalagi tadi ya sudah. Kalau kita berhubungan dengan dunia yang eksternal, tadi ada FOMO. Begitu Iya. kita nggak dapat apa kita di grup WA nggak diajakin, Iya. atau bahkan teman kita tuh ternyata satu circle punya WA grup cuma kita yang Iya, nggak kita nggak masuk. sedih Ada banget. grup di dalam grup. Iya, atau ternyata di grup ini ada grup di dalam grup. Oh, iya. Gitu aja terus. FOMO kan Iya, kita kan. FOMO. Iya. Kayaknya ngomongin gue, Iya. padahal belum tentu Iya, gitu. Karena betul. memang mungkin frekuensinya beda kan. Kan kamu nggak suka skena gitu kan. Kamu aja kita bicara Payung Teduh, kita bicara Iya. Bernadia, Iya. kamu Rhoma Irama. Kan gimana? beda Masukkan ya. di sini Iya, gitu iya, kan. iya. Gitu. Atau kamu bikin aja WA grup sendiri. Aku tahu kok selera musik kamu tuh campur sari kan gitu kan. Nang stasiun balapan, Kuto Solo sing akeh kenangan. Terus sama Bernadia kan. Jomplang ya Pak ya. Jomplang Iya. nanti ngomong juga akhirnya kalau cek orang Sunda, kata orang Sundanya pasea itu padu. Oh padu. Oh, jangan ngomong aja aku kan orang menghargai budaya bangsa. Didi Kempot itu kan pahlawan kultural. Wah, gitu kan. Lo Bernadia itu kan wakil milenial, wakil apa Z ya kan, Gen Z atau Sigma atau Alpha gitu kan. Beta. Mewing. Nah, seperti itu. Nah, maka pasti penyakit mental saat ini tuh ya tadi fear of missing out, FOMO. Nah, kan tadi juga udah disebut kadang orang melakukan penapisan itu menjadi semakin dangkal, filternya makin kurang karena tadi punya prinsip alah budaya instan aja deh. Kamu hidup cuman sekali, masa nggak mau nyoba? Kan gitu ya. Terutama dalam persoalan di daerahnya Mas Gun itu kan ada Si Aib. Iya, ada si Ayu Si Ayu. itu. Kadang-kadang kan orang itu tidak punya masalah apa-apa gitu, tapi Pengen "Alah, aja." saya kan seumur hidup tinggal di Bekonang, masa nggak pernah nyicipin kan gitu kan gitu. Bener Pak. Iya kan gitu Iya. ya. Misalnya di Bandung nih ada tempat dugem, saya nggak tahu ya. Iya. Misalnya dia nih kan diledekin nih sama teman-temannya. Masa sih kamu udah sekian tahun beraktivitas bolak-balik di Bandung nggak tahu tuh tempat yang happening gitu. Iya. Akhirnya kan ya ini kan ya udahlah kita hidup cuma sekali, ntar nyesel lo nggak mampir sana kan gitu kan Iya, gitu. coba. Iya. Kayak sekarang overspending banyak orang bilang sekarang posting di IG, pokoknya kamu sekali seumur hidup harus naik ke Ladak Himalaya, pemandangan bagai surga dan seterusnya. Pak. Kita kan nggak punya duit. Iya. Terus akhirnya kita pinjol. Pinjol, benar. Itu yang penting nyampe sana. Yolo ntar bayarnya mau belakangan kan gitu. Yang penting Gitu. asik dulu di depan gitu ya. Itu. Kebanyakan. Makanya saya tuh juga melihat bahwa saum ini tadi akan menghadirkan momentum-momentum indah. Yang tadi saya sebut salah satunya Jomo. Nanti next episode ada Jono. Nanti Iya, itu iya, ada Jono ada itu singkatan saya sendiri. Oh, siap, Tapi nanti siap. kita simpan dulu. Kenapa di kita? next episode. Iya, kenapa kita? Saya lupa kepanjangannya. Joy of Iya. Apa tuh? Apa joy of being nerd gitu kan? iya, Karena iya, nerd iya, itu kan iya. dianggap aneh sama lingkungan. Iya. Tapi apa salahnya? Gitu Iya, kan? betul. Anda juga tadi pertama saya datang kan menganggap saya aneh kan gitu ya. Jangankan Anda, orang tua saya juga menganggap saya aneh. Waduh. Gitu. Jadi kan nggak salah kan? Karena manusia itu menurut beliau unik kan? Unik, iya. Nggak ada yang sama gitu. Kita pun makanya senantiasa belajar mengenal diri kita dan tidak tuntas. Coba kalau kita overclaim, saya udah tuntas, saya sudah kenal dengan diri saya seutuhnya. Itu bahasa Sundanya itu dia sudah wafat. Iya. Berarti Anda geus paeh, mana emang geus paeh. Dan artinya selama orang masih hidup, itu misteri terbesar itu dirinya sendiri, bro. Iya. Ya kan? Iya. Kan ada orang bilang, ku tahu yang ku mau, bullshit. Lu nggak tahu apa yang lu mau, gitu kan? Nggak tahu kita, Iya. cuman kita mendikte diri kita. Kayaknya saya pengen masuk Universitas Muhammadiyah Iya, Karangan. benar. Udah tiga. Tiga kali. Ayo Pak Rektor, ayo siapa tolong pimpinan mohon. Udah tiga. Iya loh. Ya itu pilihan rasional, bukan. Kalau mau banyak lah pasti Iya. kan. Gitu.
mau di sini mau saya pengennya sebenarnya kuliah ke mana Jepang gitu kan, ke Korea gitu ya, tapi kan itu pilihan paling rasional gitu kan. Sudahlah, ilmunya sama juga. Kalau masalah pengembangan pengetahuan sekarang bisa daring gitu. Betul. Modul untuk online course banyak gitu ya. Datang ke Bandung magang ya kan? Mempelajari sifat dan perilaku narasumber kurang waras kan ada di sini. Waduh. Aduh, Ya kan gitu. jadi sungkan. Iya, nggak usah segan, nggak usah sungkan. Ini kan proses saya juga melakukan introspeksi karena saya juga sama belajar mencari bentuk gitu kan. Beliau juga pasti, saya agak ragu ya kalau saya tanya, coba Anda tahu nggak sebetulnya apa yang Anda inginkan dan Anda itu siapa kan gitu. Nggak tahu. Kita tuh punya identitas berupa nama, tapi kan juga nggak tahu tauhid itu siapa sebenarnya gitu loh. Misi saya di dunia ini apa kan gitu ya. Kalah sama Palang Merah. Palang Merah tahu misinya menyelamatkan korban bencana, membantu orang yang barangkali membutuhkan pertolongan medis dan seterusnya. Palang Merah jelas. Kita kan nggak jelas gitu ya. Kenapa saya datang di sini di ruangan ini, apa yang menggerakkan Anda, kan nggak tahu gitu ya. Maka kata René Descartes itu kan cogito ergo sum, saya berpikir itu saya ada. Maka selama kita masih berpikir, sebenarnya dalam bahasa Islamnya kita juga masih selalu berzikir. Karena pikir dan zikir kan nggak pernah terpisah. Pikir itu mengingat, pikir itu mengolah analisa data dan informasi, zikir itu mengingat. Hanya faktorisasi. Kita mau mengingatnya apa? Jadi berhenti di Batagor boleh. Tetapi siapa yang membuat Batagor, lalu siapa yang menciptakan si pembuat Batagor akan membuat kita zikirnya masuk pada tahap yang kemudian menjadi obat. Obat rindu. Iya, karena kita punya ruang rindu, ya kan? Siap. Lagunya Leto zaman dulu. Iya. Ini nggak tahu ininya. Kalau Leto itu udah tua, putranya Cak Nun, ya kan? Oh gitu. Iya, Noi itu anaknya Cak Nun, tapi bukan dari Ibu Novia Kolopaking, dari yang terdahulu gitu. Muhammadiyah. Lagi loh. Iya kan, Cak Nun NU. Iya, panggilannya sekarang podcastnya juga bagus, tapi dia nggak pakai nama Noe, namanya Sabrang. Iya, nonton deh, logikanya jalan lah, hermeneutika, semiotika. Apaan sih? Kamu kan komunikasi ya? Bukan. Apaan sih? Aku pariwisata. Oh, makanya lebih luas, wawasannya global karena nggak berpikir hanya lokal Indonesia. Nah baik, jadi maka saum itu membantu kita berkontemplasi. Setelah kebutuhan teredam, kita punya ruang waktu dan ruang rindu. Kita bisa melabuhkan harap pada saat zikir itu sudah berubah menjadi ala bizikrullahi tatmainul qulub. Sebuah proses yang mengudar rasa, kemudian merangkai memori, tidak hanya sekedar menjadi cerita, melainkan menjadikan cerita diproyeksikan ke sebuah layar kaca yang bernama jiwa, dan di dalamnya tentu terangkai bait-bait yang penuh dengan makna. Masya Allah. Makanya kalau kita menahan lapar itu, kita bisa tenang. Karena kemudian kita mengingat, kenapa? Karena niat gitu. Niat saya untuk Allah. Allah itu bagaimana sih selama ini kita berhubungan dengan Allah itu, posisi kita kan gitu. Ya Allah bisa kayak gini hadir di sini, napas saja kita 20-30 kali menghirup tanpa kita sadari, sangat bergantung kepada yang menciptakan gitu. Emang bisa kita bikin oksigen? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Oksigen datangnya dari mana? Dari pagi hari di saat dedaunan hijau mendamba cahaya pertama yang membawa cinta, sehingga dia membuka mulutnya yang bernama stomata dan berusaha menangkap paket kuanta yang bernama cahaya. Masya Allah, cakep. Datang tuh dari matahari. Matahari kok bisa ya mengirim cahaya? Karena dia menjalankan fungsinya, perannya secara kafah dengan cara yang sangat, dengan sikap yang sangat istiqomah. Tujuannya adalah berbagi marhamah, menjadi sifat marhamah, kan, membagi rahmah, gitu ya. Dan satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu dia selalu amanah. Dipertemukan dua atom hidrogen dalam proses menjadi keluarga muda yang bernama helium. Lalu pada saat perjalanannya mereka berketurunan namanya deuterium, dan ini dikirim sebagai foton ke alam semesta
tadi menjadi paket cinta yang diterima oleh dunia di pagi hari, sehingga pagi bagi semua semesta sekalian alam itu menjadi penuh makna gitu. Masya Allah. Pagi itu harus disyukuri, Iya, siang iya, itu iya, harus Pak. dinikmati, malam hari untuk berkontemplasi. Nah, kata-kata Masya hari Allah. ini loh. Iya kan? Dipotong lagi jadi konten ya. Iya, monggo lah gitu ya. Nah, itu cinta Allah lewat matahari bisa kita renungkan. Kalau kita sudah dipenuhi oleh tadi dan misinformasi, karena tadi kalian kan anak komunikasi, kan udah ngerti ya, namanya kita punya tadi echo chamber yang bergema di ruang pikir kita itu adalah hal-hal yang hadir karena kita undang. Iya. Betul. Kita kan nge-like orang nih, Iya. kemudian kita follow orang, ya Iya. kan sistem tahu dong. Oh Iya. iya, berarti Anda suka ya kalau misalnya Anda bahkan punya engagement khusus loh sama beberapa akun Viewers. yang Iya. ini gitu, yang senada. Iya. gitu. Terus Anda mengatakan kok dunia gelap? Ini kan ada hashtag Oh iya, iya, Indonesia gelap. Ya, karena Anda mematikan lampu. Iya, betul. Kalau Betul. dinyalain juga terang. Terang, Iya. gitu. Matahari tetap ada kok. Iya, Iya kan? betul, betul. Iya. Di malam hari purnama akan senantiasa menemani gitu ya. Hanya engkau memilih untuk menempatkan diri di bawah kerukupan selimut. Ya iyalah. Iya. Iya Maka dong. Gelap duniamu terus. tiba-tiba berkabut gitu ya kan. Dan kamu tidak bisa menepis kegelapan yang tiba-tiba datang menyaput. Pada saat itu hatimu menjadi kalut. Bagus banget. Ya kan kalut karena kita merasa, nah siapa yang ngerukupin selimut? Ya kita sendiri. Iya. Ya kan? Dunia ini penuh dengan harapan kok. Nah, saum itu menumbuhkan harapan. Makanya saya bilang saya nggak cukup deh kalau berbicara mental dalam saum. Tadi kita udah berbicara bagaimana kita menempatkan diri dengan sesuai dengan fitrah. Iya. Yang kedua, bagaimana kita tidak membuat hidup kita itu susah. Iya. Berarti kan ada konstruksi mental agar kita itu bisa tadi menyalakan setidaknya, memberikan seberkas cahaya bukan buat siapa-siapa, buat diri kita sendiri. Iya. Karena kita yang bercahaya itu pasti akan menerangi. Betul. Aduh. Iya. Iya, 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 Pak. Pasti jadi sesuatu buat sesuatu. Iya, iya, Ini iya, masuk iya, nih. iya. Khairunas anfa'uhum linnas. Makanya Anda kan orang-orang berilmu kan. Insya Cahayanya kan Allah. pasti cahaya ilmu. Amin. Gitu Amin, kan? amin, amin. Cahaya ilmu itu yang akan menerangi entitas di sekitar kita. Ngomong sedikit aja bagi mereka pengetahuan. Iya, Ya, iya. Oh, ternyata Iya, iya. ada ya itu teorinya begitu. Gitu kan. Betul, betul. Podcast ini gitu. Oh iya ternyata puasa itu menenangkan hati. Mungkin tidak pakai istilah-istilah psikiater ya, tapi istilahnya udahlah pokoknya kamu nggak terbebani oleh oleh keinginan berlebih gitu kan. Itu kan yang disebut nafsu kan itu ya ayat Iya. Tuhan Iya. nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimana nafsu itu tetap hadir tetapi bisa terpandu. Nafsu itu kan harus ada. Kalau kita tadi nggak bernafsu, punten dikasih makan siang kita menolak. Iya. Dikasih kenikmatan ataupun hal enggak saya. Iya, 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 iya. Betul, Tapi betul. ketika kita hedon, Mm-mm. ingin mendewakan itu, bahkan kita tidak perlu pun kita ada-adakan. Nah, ini nafsu sudah menjadi hal yang membebani kita. Iya. Maka hidup itu kan ringan. Puasa itu meringankan beban. Bukan hanya meringankan berat badan. Betul. Betul. Ya kan? Iya. Nah, itu. Beban terbesar dari pikiran. 80% dihasilkan diri kita sendiri. 20-nya dari luar. Dan masalah hidup datangnya dari pikiran. Maka 80% masalah kita pasti diawali dari kita sendiri. Iya, setuju sih, Pak. Ya kan? Iya, iya. Puasa itu apa? Reparasi diri. Kita sedang mengoptimalkan segenap fungsi untuk bisa lebih memahami diri Iya, kita. iya, 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 iya. Saya sudah jauh lebih tua dari adik-adik berdua. Apakah saya merasa wah saya sekarang sudah jauh lebih bijaksana atau saya lebih enggak. Justru kalau saya sudah sampai di makom itu, eksplorasi dan elaborasi dalam hidup itu sudah namanya sudah determinasi, sudah berhenti. Kemungkinannya hanya dua. Orang yang tidak lagi punya masalah dalam kehidupan. Yang pertama wafat. Ya, yang kedua. Gila. Betul, 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 Benar betul, lagi. betul. Jadi Iya. supaya kita tidak gila ya.
puasa yang bener lah. Betul, Ya kan gitu. teman-teman. Nikmati dan syukuri Iya. dan manfaatkan selama kita juga masih dikaruniai usia. Kan Betul. belum tentu juga kita Betul, Iya, iya. Mas. ya sekarang kan usia itu hak prerogatif Allah ya. Jadi Iya. kita walau alam bisawab dan sudah pukul 15 saya harus menghadiri katanya orang Karangasem wayai. Wayahe, sudah wayahe gitu. Nah, sumuhun upami tos kitu menya urang mah sanes urang teh ajengan, sanes Iya. urang teh guru. Betul. Bukan kita hanya seorang ulama, bukan hanya seorang ustadz, tapi pemaknaan terhadap puasa itu adalah pengajian kita sendiri. Iya. Iya, iya, iya. Itu pengajian kita sendiri. Jadi yang dari luar stimulasi. Betul. Bisa didengerin, bisa enggak kan gitu ya. Ya, itu mah pilihan ya, Iya. teman-teman. Gus Baha punya ilmu sebagai orang alim ya mungkin saya bisa nangkap 5% karena Iya. daya ingat saya yang terbatas. Tapi pergulatan yang sangat luar biasa yang kemudian hanya bisa diartikulasikan oleh bahasa yang dipahami hati. Itu ya hanya engkau dan dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Manusia ya makhluk yang terbaik itu adalah yang senantiasa berusaha mengenal dirinya sendiri. Nah, Closing. siap, mantap Pak Dokter Tauhid. Jadi teman-teman, selamat menjalani puasa. Iya. Mari mengenal Diri kita lebih Ya, dalam. lebih dalam lagi ya. Dan mari kita manfaatkan lah ya untuk beribadah, Betul. untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Terima kasih, Terima kasih, Dokter Dokter Tauhid. Sama-sama, Terima kasih, sama-sama. teman-teman. Alhamdulillah.